Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 PLP Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kami di sini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah SDN Negeri Rambutan 06 Pagi. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu diantaranya ada untuk wawancara tentang sekolah SDN Rambutan 06. Nah, terutama kepada Ibu sebagai selaku kepala sekolah. Sebelumnya di sini saya mau bertanya tentang sebenarnya di sekolah ini itu sudah termasuk sekolah penggerak atau belum? Belum. Kita belum. Kecamatan baru ada satu sekolah penggerak. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu masih menggunakan kurikulum apa Ibu yang berlaku? Lama, kurikulum 2013. Oh, masih semuanya 1 sampai 6 masih kurikulum 2013, tapi kemungkinan 2023 ajaran baru nanti ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka hanya kelas 1 dan 4 saja. Untuk itu kan misalkan kurikulum kan kayak bergantung dan dari cara mungkin kita melakukan pembelajaran itu kan pasti ada berbeda ya Bu, sedikit dari Kurtilas ke kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik dalam membangun dan mengembangkan budaya sekolah yang berkarakter? Yang pastinya harus dikembangkan budaya positif di sekolah ya. Membentuk anak berkarakter itu kan tidak mudah, karena untuk kurikulum yang baru ini nanti Merdeka Belajar itu kan malah yang ditekankan kan bukan ke pembelajaran dulu, tapi ke attitude-nya, karakternya dulu. Ya pasti kita membiasakan budaya positif. Menurut Ibu nih, setelah kita sudah membangun karakter kan dari kurikulum sendiri kan pasti ada tujuannya goals masing-masing ya Bu untuk membuat si kurikulum itu. Nah, kira-kira menurut Ibu tuh strategi sekolah itu untuk mengembangkan struktur sekolahnya tersebut tuh kayak gimana untuk mengembangkan SDM guru tadi? Pelatihan pasti. Kita juga di sini ada beberapa guru yang ikut guru penggerak ya, dan itu bertahap. Kemarin tahun 2022 3 orang, ke depan juga kan masih ada guru-guru yang masih muda yang usianya masih memungkinkan ya. Pastinya itu ikut guru penggerak, karena di guru penggerak itu kan ilmunya banyak lagi. Selain itu juga hampir setiap waktu itu guru-guru ikut pelatihan. Binar, Zoom, ada pelatihan. Kalau misalkan untuk pelatihannya itu terjadwal atau gimana Bu? Terjadwal tidak, bersifat kadang-kadang aja sih, tapi hampir setiap minggu ada. Tadi sudah menaikkan SDM dari gurunya itu, cara Ibu untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang dilakukan sekolah ini tuh apa aja Bu? Mengimplementasikannya pasti pembiasaan ya, dari mulai Senin sampai Jumat kita ada pembiasaan. Dari Senin pasti upacara pasti ya, itu kan kayak wajib. Selasa kita olahraga, Rabu pramuka, Kamis kita selalu membiasakan anak-anak menghafal lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah Nusantara. Jumat bimbingan rohani baik Islam maupun non-Islam. Itu kan pembiasaan setiap hari yang diharapkan bisa membentuk karakter anak. kan di sekolah ini tuh ada struktur organisasi ya Bu ya. Saya mau nanya nih, untuk bagian struktur organisasi di sini tuh gimana sih Bu? Maksudnya Bagian struktur organisasi di sini di SDN Rambutan 6 ini. ada struktur organisasi sekolah, ada juga struktur organisasi kemasyarakatan kayak komite sekolah gitu. Struktur organisasi sekolah Bu. Seperti ini. Dari mulai kepala sekolah, bendahara, dan ke bawahnya ada kelompok kerja juga dari guru-guru Sampai ke siswa. sampai siswa. Masyarakat lah, bukan Sampai siswa. masyarakat sekitar ya. Karena tetap kita harus melibatkan masyarakat sekitar ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri di sekolah karena Iya. kita di lingkungan masyarakat. Betul. Nah, di sekolah ini kan pasti ada visi dan misi. Nah, visi dan misi sekolah itu tuh apa gitu? Visi dan misinya pastinya setiap tahun itu kita revisi ya. Kalau masih cocok, kita lanjutkan. Kalau merasa tidak sesuai dengan pembelajaran sekarang nih, kita akan ubah. Tapi kalau intinya banget pastinya kan ingin membentuk anak yang berkarakter, beriman dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
outputnya dari sini mencetak anak-anak yang unggul. Berarti sekolah kita juga punya moto nih. Moto kita ini beriman, berilmu, berkarakter. Untuk di program kerja di sini tuh apa Bu? Program kerja kedepannya di sini? Kalau program kerja pasti berkesinambungan terus, bertahap terus. Ingin meningkatkan yang lebih baik lagi sudah pasti. Gitu. Kalau program kerja pasti ya seperti yang saya bilang tadi, gimana supaya SDM-nya itu bisa ditingkatkan, gitu kan? Bukan hanya siswanya aja, tapi kan sebelum ke siswa SDM-nya dulu. Gitu. Saya izin bertanya Bu. Boleh silakan. Di sekolah ini kan ada peraturan dan tata tertib. Nah, tata tertib apa saja yang berlaku di sekolah ini Bu? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pulang sebelum waktunya pulang kecuali ada sakit, gitu kan. Terus tidak boleh masuk sekolah lebih dari 3 hari tanpa ada keterangan. Boleh. Nanti ada istilahnya ada bukan teguran tapi apa surat apa namanya teguran yang surat yang disampaikan ke orang tua. Tapi dari guru di sini tuh cara menegur siswanya itu seperti apa gitu Bu? Kalau menegur sudah pasti ya, namanya kita anak berbuat kesalahan pasti menegur, tapi dengan cara dipanggil. Kita tidak ada istilahnya harus anak dihukum, anak disuruh misalnya membersihkan lapangan, seperti itu kan metode lama ya. Pasti dengan ditegur, diajak bicara, dipanggil orang tuanya kalau masalahnya sudah berulang-ulang, itu dipanggil orang tuanya seperti itu. Anak tuh merasa apa ya, merasa jangan dihakimin gitu. Bagaimana cara sekolah ini Bu mensosialisasikan tata tertib kepada siswa? Setiap hari disampaikan ke anak-anak ketika pembiasaan. Oh, tidak bisa. Ketika pembiasaan tuh disampaikan, jadi anak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh. Setiap hari. Kalau misalnya itu Bu tata tertib tertulis ada nggak kayak? Ada. Berarti siswa bisa lihat di mana? Bisa di depan sekolah kita tulis tata tertib sekolah. Jadi tanpa gurunya menyampaikan mereka udah tahu. Sengaja kita buat di depan jadi anak-anak tahu. Kalau kan misalnya kan anak SD ya Bu, kan setiap hari dikasih pembiasaan. Kalau untuk orang tuanya? Kalau orang tuanya kita kan ada grup, ada WA ya, ada grup WA. masing-masing. Jadi pasti setiap saat apa yang disampaikan dari kepala sekolah, apa yang disampaikan dari dinas misalnya ada itu, saya minta ke guru supaya menyampaikan ke orang tua. Kan tadi Ibu menyinggung tentang komite ya, berarti berarti setiap perwakilan kelas tuh pasti ada perwakilan komitenya ya Bu? Jadi bisa mengakomodir semua kelas gitu kan. Di tiap kelas itu ada perwakilan komite kelasnya 2 orang yang duduk di komite sekolah. Jadi ada komite sekolah, ada komite kelas. Berarti kalau misalkan ada proyek sekolah mungkin berarti selalu bareng komite Ya ya? pasti selalu melibatkan, sudah pasti. Harapan Ibu pribadi untuk sekolah ini untuk kedepannya kayak seperti apa Bu? Harapannya, waduh, kalau harapan mungkin terlalu tinggi ya, cuma keinginan lah. Keinginan pasti yang pertama apa yang kita lakukan itu guru-guru semua nggak sia-sia lah, bisa mencetak anak-anak yang unggul sudah pasti itu, mencetak anak-anak yang unggul yang berprestasi lah minimal gitu, berprestasi. Dan yang saya bilang tadi bukan yang berprestasi tapi juga punya karakter. Tadi sesuai dengan moto Rambutan 6 yang beriman, yang berilmu dan punya karakter yang bagus. Seperti itu harapannya ya. Mohon sekian Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bila ya bisa Maaf kalau ada kekurangan ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kami dari mahasiswa UANKA datang ke sini bertujuan ingin menanyakan bagaimana sistem di sekolah ini Pak kepada Bapak. Sebelumnya apa Bapak berkenan? Berkenan, sangat berkenan. Ya, terima kasih semua. Bisa dimulai dari Sebelumnya atas nama siapa Bapak kalau boleh? Nama saya Uripi Widodo, guru kelas 6. Guru kelas. Pertanyaan pertama mungkin bisa kan ini kan sekolahnya kan dibagi 2 sesi ya Pak, siang sama pagi. Nah kalau yang pagi itu kan upacara, kalau yang siang itu ada cara lain nggak buat gantiin upacara itu biasanya apa? Baik, jadi kalau pagi hari itu kita upacara untuk yang masuk setiap Senin ada kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Nah kalau yang kelas 2 dan kelas 3-nya kebetulan nggak ada petugas kan, jadi nggak ada upacara. Tapi kalau untuk yang kelas 4 karena harus bertugas, jadi dia bergantian, kadang-kadang yang kelas 4 itu masuk pagi gitu, hanya untuk bertugas gitu. Jadi sistem seperti itu. Jadi kalau kelas 2 dan kelas 3-nya bebas kapan upacara, yang siangnya ya. Gitu. Biasanya kalau milih
petugas upacaranya itu gimana? Ya, kebetulan kan kita kan bergantian ya. Jadi dari mulai kelas 4A, 4B, 5A, 5B, terus 6A, 6B, 6C, dan kelas 6 ada 3 kan. Gitu. Oh, setiap minggunya. Jadi setiap minggu itu berganti. Minggu ini misalkan 4A gitu. Dan gurunya yang memilih, guru kelasnya yang memilih petugas-petugasnya. Jadi misalnya pengibar bendera siapa, pemimpin siapa gitu harus bergantian. Jadi satu kelas itu ada 30 siswa, 30 atau 30 itu harus merasakan semuanya pernah menjadi petugas upacara. Di sini kan sekarang ada sekolah penggerak ya Pak. Apakah di sini sudah termasuk sekolah penggerak apa belum? Di sini belum termasuk sekolah penggerak. Ini ada guru penggerak, calon guru penggerak ada 3 termasuk saya, terus teman saya Bu Dian Novianti dan Ibu Julia Stuti. Tapi kalau sekolahnya belum. Kalau gurunya udah ada 3. Terus ada lagi 2 lagi yang sudah terdaftar sebagai calon guru penggerak tapi belum mengikuti pelatihan. Nanti yang angkatan berikutnya gitu. Jadi ada 5 di situ. Calonnya sudah 2. Yang sudah berjalan 3, yang baru mau akan 2, jadi 5. Apakah di sini ada briefing setiap pagi gitu Pak atau rapat yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai gitu? Briefing kita hampir setiap hari gitu, sekitar 15 menitan tapi nggak pernah lama kan. Kalau lama juga mengganggu kegiatan awal belajar kan gitu. Kecuali hari Rabu, kalau hari Rabu agak lama sedikit gitu. Jadi ibu kepala sekolah minta 1 hari dalam 1 minggu itu di hari Rabu itu agak lama gitu, kadang sampai jam 7 sampai jam 7:15 gitu. Tapi hari Rabu aja, selebihnya mah paling cuma 15 menit. Untuk ekstrakurikuler di sekolah ini ada apa aja Pak? Banyak. Contohnya? Semua gitu ya? Iya, boleh Pak. Biasanya pramuka pasti ya. Iya. Pramuka itu kan hampir semua sekolah ada Iya. wajib menjadi ekskul wajib. Sementara yang ekskul sekolah itu pilihan. Jadi ada di sini ada karate, taekwondo juga ada. Terus marawis, kosida, olahraga kan futsal, basket. Kalau yang perempuan biasanya basket. Kalau yang laki-lakinya futsal. Terus apa lagi ya? Namanya dokter kecil. Ada dokter kecil juga termasuk ekskul juga, itu PMR, UKS gitu. Kalau untuk pelaksanaannya itu tiap hari ada kegiatan ekskul atau hanya di hari Sabtu doang atau gimana? Jadwal ya. Jadi kalau yang masuk pagi ekskulnya siang setelah pulang sekolah jam 1-an. Tapi kalau yang masuknya siang ekskulnya pagi itu sekitar jam 9. Terus kalau di sekolah ini siswa itu diwajibkan memilih ekstrakurikuler atau tidak? Hanya pramuka saja yang diwajibkan. Yang diwajibkan? Iya, selebihnya mereka memilih sesuai keinginan minatnya gitu ya. Kalau untuk, kan biasanya kalau ekstrakurikuler itu ada pembinanya gitu ya Pak ya? Kriteria apa sih Pak yang diterapkan di sekolah ini untuk memilih pembinanya gitu? Ya paling 3 kompeten di bidangnya gitu. Seperti misalkan marawis ya kan harus dia orang yang sudah pernah ikut juga kan gitu. Seperti PMR atau UKS. UKS juga melibatkan puskesmas, biasanya kerjasama dengan puskesmas gitu. Orang-orang puskesmas sering banget berkunjung ke sekolah kita gitu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak, praktek atau pembiasaan dan kebiasaan positif seperti apa yang diterapkan di sekolah ini? Ya, jadi kita tuh hampir setiap hari ada ya. Kalau hari Senin kan itu pembiasaan juga ya upacara ya, hari Senin. Kalau hari Selasa senam bersama gitu. Ya, tapi masuk pagi aja karena kan senamnya pagi. Kalau yang siang nggak pernah ikut senam gitu. Terus kalau yang hari Rabu kita pembiasaan di lapangan karena mau pramuka kan mau. Jadi latihan pramuka setiap hari Rabu. Jadi kita pembiasaan, jadi sebelum masuk kelas berbaris gitu di lapangan. Kalau hari Kamis kebetulan nggak ada apa-apa tapi tetap baris dulu di lapangan sebelum masuk kelas. Kalau hari Jumat pembiasaannya berhubungan dengan kebiasaan agama, beribadah gitu, seperti baca Al-Quran, sholat duha di lapangan, terus ada kultum dan lain-lain gitu setiap hari Jumat. Terus bagaimana sekolah mensosialisasikan praktek kebiasaan-kebiasaan positif ini kepada para siswanya? Ya kalau sosialisasi sih dari siswa kelas 2 sampai kelas 6 sudah terbiasa kan, jadi sudah tersosialisasi. Nah kalau untuk yang kelas 1 anak yang baru masuk kan berarti harus disosialisasikan. Nah itu sosialisasinya pas masuk pertama gitu, pekan pertama, minggu pertama itu dikasih tahu nanti hari Senin begini, hari Selasa begini gitu. Itu untuk kelas 1 dan untuk para orang tuanya juga supaya mempersiapkan diri gitu. Ya, cukup sekian pertanyaan yang kita tanyakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak sudah mengizinkan kami bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian laporan pada 1 dari kelompok 7 di SDN 06 Rambutan Pagi. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
close till I get up. Time is barely on our side.